Hai, selamat datang kembali di channel saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas video tentang membangun kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah. Seperti kita tahu, Indonesia terus berkembang dalam hal bank syariah, namun masih menghadapi tantangan dan membangun kepercayaan masyarakat. Artikel ini akan mengkaji strategi dan tantangan yang dihadapi industri perbankan syariah. Oleh saya, Muhammad Nazamuddin, mahasiswa Universitas Pancasakti. Uh, Slide seterusnya yaitu prinsip syariah sebagai kunci kepercayaan. Yaitu ada beberapa prinsip yang dasar perbankan syariah, yaitu depository, profit sharing, uh, bahasa Arabnya yaitu mudharabah atau dan musyarakah, sell and purchase, murabaah, baik bid saman, Anjil Salam, Istina, dan Operational and Financial List. Nah, dalam untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah, kepatuhan syariah itu sangat diperlukan. Yaitu bank syariah itu harus mematuhi prinsip-prinsip syariah Islam, khususnya dalam operasionalnya. Yang kedua, bank syariah harus transparansi. Transparan dalam produk dan layanan menjadi penting untuk membangun kepercayaan. Yang ketiga yaitu kualitas layanan. Memberikan layanan yang berkualitas tinggi pada nasabah juga kunci membangun kepercayaan. Nah, dengan memberikan kualitas layanan yang baik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk menitipkan uangnya ke bank syariah. Selanjutnya, selanjutnya yaitu tantangan perbankan syariah. Tantangan perbankan syariah ada banyak beberapa eh, tantangan yang dihadapi bank syariah pada saat ini, yaitu persepsi masyarakat, yang mana masyarakat masih kurang percaya terhadap bank syariah. Itu menjadi tantangan. Yang kedua, pemahaman masyarakat, kurangnya pemahaman tentang prinsip dan produk bank syariah. Yang ketiga yaitu persaingan yang ketat dengan bank konvensional yang sudah mapan seperti BNI, Mandiri, eh, dan perusahaan perbankan besar lainnya yang konvensional. Di sini saya akan memaparkan juga sejarah perbankan syariah di Indonesia. Apa sih, mulai dari mana sih perbankan syariah di Indonesia itu muncul? Yaitu tahun 1991. Awal mula berdirinya Bank Syariah pertama di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia. Berikutnya di tahun 1994, Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 94 memberikan landasan hukum bagi bank syariah. Yang oh, yang ketiga yaitu terjadinya peristiwa Yang ketiga, terjadinya peristiwa perbankan syariah menunjukkan ketahanan pada krisis keuangan global. Perkembangan bank syariah. Bank syariah, setiap tahun jumlah bank syariah itu terus bertambah. Mulai dari Bank Muamalah, BM Syariah, Mandiri Syariah, dan lain sebagainya. Aset per- eh, Kemudian aset perbankan syariah itu meningkat, mengalami pertumbuhan yang signifikan. Nasabah bertambah dari yang sebelumnya sedikit meningkat dari tahun ke tahun.
Strategi dan pengembangan perbankan syariah itu dilakukan dengan tiga cara. Itulah mengapa perkembangan bank syariah itu menjadi pesat, yaitu satu, edukasi terhadap masyarakat, meningkatkan pemahaman terhadap masyarakat tentang perbankan syariah itu sendiri. Yang kedua, inovasi produk, mengembangkan produk dan layanan inovatif sesuai dengan kebutuhan apa yang terjadi pada masyarakat saat ini. Yang ketiga, Bank Syariah membangun kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan, dalam hal ini pemerintah setempat. Peran pemerintah dan regulator itu juga sangat penting dalam pengembangan bank syariah itu tersendiri, yaitu dimulai dari kebijakan pendukung dari pemerintah atau regulator yang membuat pertumbuhan perbankan syariah itu meningkat. Dan yang kedua, pengawasan ketat terhadap kepatuhan bank syariah pada prinsip syariah juga membuat si bank syariah itu meningkat, karena bank syariah diawasi secara operasionalnya sehingga masyarakat lebih percaya untuk menabung uangnya ke bank syariah. Ya, dan yang ketiga, pemberian insentif dan kemudahan bagi perkembangan bank syariah. Di sini pada poin terakhir, yaitu masa depan perbankan syariah, yaitu potensi pertumbuhan bank syariah itu dari tahun ke tahun itu semakin meningkat, atau potensinya itu tinggi seiring dengan peningkatan kesadaran masyarakat itu tersendiri dan beberapa inovasi-inovasi yang dilakukan oleh perbankan syariah untuk memberikan tingkat kepuasan kepada nasabah. Yaitu terus kesimpulan berikutnya, yaitu tantangan. Dengan tantangan itu, bank syariah dituntut untuk meningkatkan kepercayaan dan pemahaman masyarakat. Dan yang ketiga, peran pemangku kepentingan itu juga sangat penting dalam masa depan perbankan syariah guna melakukan kolaborasi bank, regulator, dan memberikan edukasi akademisi dan lain sebagainya. Demikian video pembelajaran pada kali ini. Apabila ada kurang serta salahnya, mohon dimaafkan. Saya akhiri video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih.